Jadi kalau ada kehadiran orang, artinya makhluk lainnya di situ yang asing, dia kadang-kadang suka mengganggu, Bang. Mengganggu, suka ya agak sedikit lah jahil gitu kan. Tapi pada saat itu karena saya itu maaf, bukan saya saking berani, enggak, keterpaksaan. Jadi saya ini dia hadir, saya pun juga keluar, Bang. Gitu kan? Iya. Nah, keluar kehadiran mereka ya terang dah, sama-sama aja jangan ganggu saya kan gitu. Ya kalau sisi cerita orang mau udah, kayaknya saya juga mungkin hari itu juga keluar dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Kembali lagi bersama saya Hendri di Rekso Bumi Channel. Pada malam hari ini kita kedatangan narasumber jauh-jauh nih dari Cirebon datang ke studio kami. Nah, pada pertemuan kita kali ini narasumber kita akan menceritakan kejadian-kejadian mistisnya di masa lalu. Pada waktu narasumber ini waktu masih muda, kawan-kawan. Ya, langsung saja mungkin kita sapa-sapa narasumber kita kali ini. Selamat malam Bang Said. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Selama ini ya sekarang udah masih masuk ke musim penghujan ya, walaupun memang agak jarang-jarang ya, tapi saya pengen menceritakan alkisah di masa lalu saya waktu saat masih muda lah. Iya, ceritanya makanya saya datang. Salah satunya barangkali ini menjadikan pengalaman berharga, manfaat untuk yang lain-lainnya juga kan gitu. Ya maksud saya hanya untuk berbagi pengalaman saja, tidak lebih. Iya Bang. Artinya ya ini ya mudah-mudahan akan menjadi manfaat untuk teman dan yang kawan-kawan juga ya, dan sebagainya. Ya intinya yaitu pengalaman tadi bermuara dari tahun 2012 di masa lalu, karena boleh dikatakan saya ini punya insiden permasalahan di keluarga sehingga saya ini harus terusir. Tahan dulu Bang. Buat kawan-kawan yang belum like, comment, and subscribe, segera subscribe kawan-kawan. Buat kawan-kawan yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah Bang, kayaknya cerita Abang lumayan seru nih Bang ceritanya. Ya, silakan lanjutkan lagi Bang. Jadi bermuara kejadian insiden tahun 2012 itu antara kita di pihak keluarga itu ada terjadi berselisih paham yang menjadikan saya ini harus keluar dari rumah. Jadi ada masalah keluarga gitu. Betul, salah satunya seperti itu ya Bang. Jadi singkat cerita, jadi saya ini langsung keluar ke rumah itu hingga saya ini terkatung-katung sampai mendiami gedung kosong. Gedung kosong gitu. Abang keluar dari rumah terus tinggal di gedung kosong. Ya, karena saya ini sementara pengen punya persinggahan ya, sehingga saya mendapatkan itu semua. Ya sedikit asing juga gedung itu. Nah pada saat itu ya saya ketemu dengan hal-hal yang dianggap ya tadi mungkin biasa-biasa. Awal hari untuk hari pertama, kedua sih kita biasa-biasa saja. Ada yang ganjil, nggak ada ganjil. Nah hari ketiga dan selanjutnya itu muncul karena di situ gedung itu tempat bermainnya mereka. Mungkin kehadiran kita di situ merasa terusik atau mungkin merasa terganggu. Nah, itu salah satunya ada mungkin dianggap ada orang asing ya, sehingga mereka itu merasa risih lah. Istilahnya mungkin artinya terganggu gitu kan. Merasa terusik. Nah, jadi tempat bermain sehingga ada saya di situ, jadi mereka itu ya sedikit gitu kan, sedikit terganggu. Nah, sehingga pas kejadian jam 12 malam, tengah malam itu mereka memunculkan, artinya muncul gitu kan, muncul dari semak-semak gitu, ya, menampakkan, tapi memang wujudnya juga ya artinya ya
hitam legam ya, dengan mata merah ya. Sosok tinggi hitam begitu. Betul. Nah, menurut mitos orang-orang di sekitar memang itu agak sedikit apa ya, galak gitu kan. Tapi Jahil gitu. Ya jahil. Nah, karena kebetulan saya ini hanya di situ tempat persinggahan, ya saya jalan itu semua. Jadi gitu. terpaksa ya, Ya Bang, betul. kemana lagi. Kalau hujan, entah kita, ya pokoknya setiap hari lah, setiap hari malam di situ. Nah, singkatnya cerita, mereka itu merasa terusik ya kehadiran kita di situ, sehingga mewujudkan. Cuman dari situ ya mungkin boleh dianggap saya ini ya, maaf kata orang Jawa atau orang kita ya, artinya pamit ya, pamit minta izin bahwa saya memang kebetulan saya ini lagi tidak punya tempat tinggal. Nah, mohon jangan ganggu kan begitu. Nah, dari situ tuh memang bukan makhluk itu saja, satu itu aja. Jadi banyak hal yang lainnya yang bermunculan ya. Jadi ada banyak karena makhluk ya gitu betul. di situ. Karena dianggap tempat transitnya bermain. Nah, sehingga mereka itu ya kadang-kadang mewujudkan. Ya dengan apa ya, dengan wujud-wujud mereka itu ya, tapi tidak sebegitu jelas ya. Mungkin tapi seperti bayangan. Ya, hitam bayangan kilat cepat ya. Nah, cuman hanya sekedar melongo ke kita, udah gitu pergi. Cuma ngelihat sebentar, pergi lagi. Nah, pas saat itu saya pun juga jadi akhirnya tahu menurut cerita gitu kan. Kata orangnya tuh bahwa tempat yang kita tempati itu memang sedikit rada angker gitu kan. Memang terbukti oleh saya sendiri. Ini abang ngalamin sendiri. Betul. Nah, itu pun juga sempat kejadian lagi gitu kan. Itu ya emang bukan kasat mata lagi, itu memang asli. Memang asli, nampakin jelas gitu. Aslinya begini. Jadi saat itu ada momen-momen besar gitu kan. Jadi ada satu event itu ya memang mengundang orang banyak ya. Pas saat itu tengah malam itu sekitar, ya belum malam juga, sekitar jam 7 jam 8 habis isya, hujan gede dan memang guntur juga lumayan besar ya. Nah, singkat cerita, saya ini keluar dari tempat persinggahan itu, keluar gitu kan. Nah, itu saya balik lagi Mas. Nah, balik lagi, tahu-tahu saya pulangnya itu diikuti kelelawar dari atas. Banyak kelelawar. Ya, kelelawar dari atas. Ini apa? Tanda-tanda apa begitu kan? Nah, akhirnya curiga. Nah, akhirnya saya ini jadi akhirnya berpikir ini apa gitu kan, jadi bikin tanda tanya. Gitu ya, tanda tanya juga bingung juga kan. Nah, akhirnya ya saya sebisa mungkin gitu kan, saya nyari tempat air, saya ikut lah sedikitnya ya wudhu lah atau gimana, saya minta mohon pertolongan dan perlindungannya sama yang di atas. Ya alhamdulillah pada saat itu sirna ya. Kelelawar itu udah keluar lagi, udah maksudnya udah jauh lah, nggak tahu mana, nggak ganggu lagi saya. Nah, banyak selain itu juga banyak jadi banyak hal-hal yang ganjil yang memang ya saya sendiri saya rasakan gitu kan di tempat itu. Jadi cuman ya sempat merinding juga, saya ketakutan ya, karena kalau saya nggak di situ mah di tempat mana lagi gitu. Betul. Jadi itu salah satunya. Jadi makanya saya ini bertahan lama juga di situ. Berapa tahun itu Bang? Hampir 1 tahun. 1 tahun juga, ya 1 tahun di tempat itu. Cuman ya kita makan seadanya, minum juga seadanya, pokoknya seadanya ya. Terus ya kita di situ ya sambil tafakur aja, karena kita terisolasi di keluarga, sehingga menjadikan saya ini jadi tafakur gitu kan, jadi kayak seperti meditasi gitu kan. Jadi kayak ya kita mohon lah, artinya mohon sama yang di atas, minta dilindungi dan minta ya segala sesuatunya kita minta selamat lah, artinya ya, dari lingkungan dan keadaan itu. Jadi banyak, artinya ya boleh dianggap hal-hal yang tadinya saya juga nggak pernah tahu, nggak pernah lihat dan nggak pernah ngalamin, cuman cerita-cerita dari orang. Memang kebetulan saya sendiri pribadi pernah merasakan tuh pada saat lagi tidur juga saya terganggu gitu kan, kehadiran mereka.
Cuman pas jatuh waktunya memang jam 12 malam ke sana. Jam 12 malam dini hari gitu kan. Sampai menjelang subuh gitu. Itu kejadiannya sering. Tapi karena saya sudah di situ lama, mungkin karena saya ini boleh dianggap kata bahasa ya, bahasa itu pamit ya. Akhirnya dia tuh nggak terlalu bagaimana, jadi nggak terlalu mengganggu. Mungkin kasihan lah atau mungkin atau istilah bahasa mereka juga saya nggak ngerti. Tapi dianya sendiri tuh kayak mungkin kasihan gitu kan. Akhirnya ya cuman nampain nongol sudah. Itu yang pernah saya alami kalau menjelang maghrib, menjelang mau maghrib, pada maghrib gitu ya, maghrib mau artinya matahari surup ya, terbenam itu keluar seperti keluar sosok apa itu bang? Ya itu tinggi besar itu. Sosok tinggi besar itu ya keluar. Nah saya lihatnya itu kadang-kadang kan saya kebetulan kan suka puasa mas ya. Puasa itu sebelum ke maghrib itu kan sudah rapat ya, agak gelap ya. Kayak nah udah gitu seperti yang lewat tapi nggak nengok, dia lewat aja. Badannya tinggi besar tapi menjelang kalau udah mau maghrib gitu. Oh iya, jadi sedikit banyak saya akhirnya naui mas, oh di sini tuh, oh ini tempatnya ini gitu kan. Cuman ya itu tadi, jadi saya hanya berharap mohonlah saya juga sama-sama nafsi gitu kan. Dia saya kebetulan lagi kondisi saya lagi seperti ini. Dia memang mungkin merasa terusik terganggu, tapi saya juga mohon pamit ya sama ada yang di sekeliling kita untuk tidak saling mengganggu kan begitu. Nah itu salah satunya. Jadi abang punya pengalaman yang mungkin masih abang ingat sampai saat ini, pengalaman yang paling menyeramkan menurut abang itu ada nggak? Ya ada, cuman artinya ya kita penampakannya artinya yang sifatnya wujudnya yang tidak langsung ke sosok visual yang jelas ya, artinya visual yang jelas jadi seolah kayak macam wujud yang serem dan lain sebagainya, hanya sekedar apa hitam legam kan gitu kan, seperti mata merah, hanya itu saja di dalam kegelapan ya. Nah itu pun juga ya sewaktu-waktu kan gitu ya, pas kebetulan kita lewat atau kita pulang kan gitu kan. Itu salah satunya di lokasi itu memang sedikit juga banyak sekali ya. Jadi makhluk-makhluk asal itu banyak sekali, bukan hanya sekedar yang tinggi besar saja, masih banyak ya, masih banyak. Artinya sempat sekalinya waktu saya pulang jam 2 malam. Pada saat itu pas lagi terang bulan. Ini bulan purnama. Ya betul, bulan purnama. Saya jalan di jalan setapak. Itu saya mau ketabrak bang. Mau ketabrak motor? Bukan. Itu makhluk itu mau nabrak apa? Nabrak iya betul. Itu kayak kejar-kejaran. Itu mau nabrak kaki saya. Sampai saya ini sedikit ya minggir gitu kan. Saya takut ketabrak. Aduh, itu makhluk apa gitu kan? Ya hitamnya itu tidak begitu hitam jelas ya, kayak hitam samar gitu kan. Jadi kayak hologram gitu. Betul. Nah, itu jadi di bawah kenceng banget kayak mau nabrak. Jadi kejar-kejaran. Jadi yang satu yang ngejar yang di depan gitu kan. Ya kejar-kejaran sampai mau nabrak saya jam 1 lah, tengah malam. Cuman cuacanya memang bagus, terang bulan, jadi kelihatan banget, jelas banget sama kita. Nah di situ tuh pengalaman itu juga banyak sekali pengalaman horornya. Artinya memang yang awalnya kita sendiri juga tidak percaya hal-hal semacam itu, karena bermunculan di depan saya pas pengalaman itu, akhirnya oh iya inilah di bawah Tuhan memang menciptakan bukan kita saja ya, artinya ada yang menciptakan di luar kita ya, itu salah satunya. Jadinya dengan wujud-wujud penampakan itu saya tuh baru percaya bang. Jadi gitu. Mungkin ada suatu pengalaman lah, betul, buat abang gitu. Iya. Ya itu tadi, jadi boleh dianggap hal-hal semacam itu
itu memang punya apa ya, dia punya kesenangannya di mana. Kadang-kadang ada yang di pohon ya, Punya ada yang tempatnya masing-masing. betul, ada juga kayak di jembatan-jembatan buk-buk kecil kan begitu, dia ada suka ya. Kalau kebetulan kalau kita lagi lewat dia akan nampakkan ya, dia akan jadi nampakkan. Kalau enggak juga enggak gitu. Kalau kebetulan kitanya lewat, terus dianya juga lagi kebetulan juga lewat, ya kita ketemu begitu. Ya tapi ya sedikit ya karena terpaksa, walaupun saya penakut ya Bang ya, jadi ya udahlah. Terus gimana lagi mau kan? gimana lagi gitu ya Bang. Itu salah satunya begitu. Itu pengalaman yang memang sangat-sangat untuk ukuran saya pribadi sangat berharga sekali, yang tadinya saya sendiri juga tidak yakin ya. Jadi yakin menurut cerita-cerita orang-orang saja. Jadi murni bahwa itu tuh memang Abang sendiri kejadian yang itu saya ngalamin. sendiri, betul gitu. Lumayan menyeramkan juga ya Bang ceritanya. Nggak kebayang kalau posisi abang ini ada di saya, mungkin kuat atau enggak itu Bang. Ya. Soalnya cukup menyeramkan banget ya ceritanya Bang. Tinggal di gudang di gedung tempat kosong gitu ya, kosong. gedung kosong sendirian. Betul. Ya itu juga karena keterpaksaan, memang karena Mau gimana lagi ya, gitu ya Bang. memang ada Nggak ada masalah pilihan tentang keluarga ya. Iya. Akhirnya kita terpaksa seperti itu ya. Jadi saya ketemu dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Banyak pengalaman-pengalaman horor abang ya. Ya. Jadi abang masih punya cerita mistis lagi nggak nih Bang, yang mungkin masih abang ingat sampai sekarang gitu? Ya kalau banyak enggak ya, cuman artinya ya sedikit juga ada pengalaman-pengalaman lain dari Sampai sekarang abang masih ingat mungkin. dari saya menghuni gedung kosong itu juga pengalaman juga dari di luar gedung itu pun juga ada. Iya. Ya kadang-kadang kita ketemu dengan seperti kita lewat ya kan, seperti di buk atau di jembatan-jembatan kecil. Secara kebetulan Abang ngelihat ngelihat dia nampakin wujud umpamanya. Jadi dia apa di buk itu atau di jembatan itu apa gitu kan. Nah terus akhirnya nampakin ke kita. Cuman saya ini ya sudah mungkin juga penunggu di sini kan gitu. Saya pikir begitu. Cuman ya udahlah sama-sama aja kan. Jadi saya nggak saling mengganggu. Saling mengganggu gitu ya. Tuh. Dan lagi Bang, satu saya juga sulit memahami, dan saya juga nggak ngerti. Ini apa? Jadi seperti pocong, ya jalannya tapi bukan pocong. Ini cuman wujudnya hitam, ya. Jadi jalan seperti pocong loncat-loncat, tapi dia sosoknya hitam. Hitam betul, tapi bukan pocong. Dia loncat-loncat gitu kan. Nah saya sendiri gini juga apa gitu kan. Justru malahan yang ada seperti itu tuh bukan di tempat-tempat apa, jadi ini kayak di kali gitu kan. Oh di sungai gitu? Ya betul, di sungai. Ini Kejadiannya loncat-loncat. gimana? Itu awal kejadiannya gimana? Jadi pas menjelang Isya sekitar jam 9 jam 10-an lah malam. Iya. Tapi saya nggak jelas waktunya malam apa ya, pada saat itu cuma malam. Nah itu saya melihat seperti itu, ini apa gitu kan. Kok loncat-loncat di kali gitu kan. Tapi saya pikir ada rasa takut gitu kan. Ini aneh banget gitu kan. Kalau dibilang pocong ya tapi bukan pocong gitu kan, tapi wujudnya hitam. Tapi saya sendiri juga pocong, jalannya seperti pocong, jadi loncat-loncat di kali itu. Cuman saya pikir aduh ini gimana gitu kan ya. Abang bingung Pada saat itu kita menafsirkan atau melihat sosok seperti itu, tapi saya nggak bisa nyebutnya apa gitu kan. Tapi ya saya anggap memang itulah yang dianggap memang makhluk astral ya. Ya saya pikir begitu, yang penting nggak mengganggu kan gitu. Cuma sudah jelas sekali memang karena jarak kita kan dekat jarak abang sama sosok dekat sekali. Nah, itu loncat-loncat di hadapan kita, tapi bukan seperti pocong, tapi jalannya seperti pocong begitu. Nah dari situ saya pikir itu dalam ruang lingkup juga sama, makanya kita itu kan kejadian itu juga kan di apa ya, di gedung itu ya, di gedung kosong ya. Oh di gedung kosong. Betul. Jadi banyak macamnya. Jadi hal-hal aneh ganjil itu juga mewujudkan di situ. Dari tinggi besar sampai
seperti pocong ya. Pocong itu. Nah seperti kita yang mau ditabrak itu juga sama, itu masih dalam ruang lingkup di gedung tua itu, gedung tua itu. Jadi si sungai itu nggak jauh dari nggak gedung jauh kosong yang betul. abang tinggalin itu. Iya betul. Iya. Itu salah satunya, makanya kita juga waktu mau ditabrak seperti makhluk itu pun juga tidak jauh. Sama itu. Sama karena mungkin ada orang persepsi lain bahwa gedung itu dianggap seperti tempat bermain. Nah saya singgah di situ. Iya, bisa dibilang itu titik kumpul para betul, kayak ya. tempat pertemuan. Iya. Nah, tempat pertemuan. Jadi saya di situ singgah, menetap di situ sampai 1 tahun dengan kejadian-kejadian yang ganjil ya menurut itu. Tapi ya itu macam ragamnya yang saya ketemui pada saat itu. Nah, jadi yang tinggi besar juga yang saya mau ditabrak juga loncat-loncat seperti pocong dan sebagainya. Itu yang terjadi, Bang. Abang berani ya Bang Itu saya pikir juga keterpaksaan. Iya. Ya keterpaksaan saya ini terusir dari keluarga dan dari rumah. Jadi saya terpaksa singgah di situ karena tidak ada tempat. Sebenarnya abang juga ada mungkin yang ngerasa takut gitu ya. Betul, takut manusiawi. Yang namanya manusia ya Bang, mungkin punya rasa takut. Ada kesan curiga ini mau maksudnya Mungkin apa? kalau ada pilihan gitu, mungkin abang juga nggak bakalan mau kan ya tinggal di situ. Betul. Kalau memang ada kita opsi lain ya artinya untuk pilihan di tempat lain mungkin saya juga hijrah ya ke tempat lain. Saya ngapain? Saya harus sehari-hari selalu terganggu seperti itu betul. Cuman karena keterpaksaan juga pada saat itu, karena berpikirnya juga saya belum berpikir saya harus kemana lagi ya, hanya yang ada tempat itulah yang itu nggak ada lagi aman gitu ya. betul. Jadi saya tuh singgah di situ gitu. Ya sempat sih kita di situ ya dengan tafakur, akhirnya itu abang nggak manggil teman gitu suruh main ke situ? Enggak. Apa masalahnya? Ya malu lah Bang. Malunya kenapa? Saya tersingkir juga dari keluarga, dari masalah intern keluarga. Saya nggak perlu harus cerita ke orang banyak. Malu lah, ini privasi saya di keluarga. Sehingga saya saya tutupi, saya pendam juga permasalahan ini pribadi saya sampai saya singgah di tempat itu. Beraniin buat tinggal di gedung kosong itu. Betul. Ya hampir lama juga 1 tahun kurang lebih. Saya makan apa juga di situ dengan seadanya di situ dengan apa yang ada di sekitar itu. Ada di sekitar gedung kosong betul. itu. Iya. Kadang-kadang saya ketemu juga dengan daun bayam, ketemu juga dengan kangkung dan sebagainya. Saya makan itu. Ya karena kebetulan saya kan serabutan Bang kerjanya. Jadi penghasil yang tidak tetap itu ya menjadikan kadang-kadang kita ketemu juga. Maaf artinya ya ini boleh cerita ya. Iya. Kadang-kadang saya besok ke nasi, besoknya lagi juga kadang-kadang nggak ketemu ya namanya juga serabutan Bang. Jadi itu yang terjadi kadang-kadang saya ini ya itu tadi puasa ya saya ngejalan itu karena apa ya, karena kondisi keadaan gitu buat abang gitu. Betul ya karena saya sudah tersingkir dari rumah ya sedapat mungkin saya untuk bisa bertahan hidup ya mencari apa ya artinya ya mencari ya berusaha untuk siapa aja yang bisa disuruh gitu untuk bisa bertahan hidup artinya begitu Bang. Itu salah satunya pengalaman yang pernah saya alami di gedung tua itu juga di area gedung tua pun juga ada sedikit ya pengalaman-pengalaman yang dianggap ganjil ya menurut saya pribadi. Nggak tahu untuk yang lain Bang gitu lumayan menyeramkan juga itu Bang, bukan lumayan emang menyeramkan itu. Abang kan gimana ya, tinggal di suatu gedung kosong itu sendirian itu mantep banget Bang. Nah itu terus terang aja nggak ada listrik Bang, itu gelap sekali, sama sekali nggak ada sama sekali listrik, gelap. Makanya di situ terus terang aja orang ngatain, ada sebagian orang itu ya maaf katalah orang bener atau enggak kan gitu kan ya, cuman ya saya nggak nanggapi ya cuman ya kebetulan biarin aja lah orang mau ngatain apa, yang penting saya kan tidak mengganggu dan tidak merugikan orang gitu. Berarti abang kalau malam gini jadi itu gelap banget Bang? Gelap, nggak ada listrik ya, namanya gedung tua siapa yang mau itu nggak ada, gelap sekali.
Apalagi yang terasa banget kalau hujan Itu tengah mungkin, malam, iya. sampai dari sore sampai pagi Lagi gitu. hujan gitu. Kita nggak bisa keluar kan, itu tetap kita di dalam. Nah kadang-kadang ya suka nongol sendiri ya, namanya juga tempat transit main ya. Aduh tolonglah Itu- jangan ganggu gitu kan. Mungkin ada aja gitu ya sosok-sosok Ada sosok yang karena jahil gitu. betul, karena namanya tempat bermain dia saling bergantian. Dia baru yang ini keluar, datang, yang ini ini balik. kebalik. Iya. Nanti apa? Yang ininya datang Iya. lagi, yang lainnya lagi Iya. juga. Kadang-kadang ngeliatin ke kita gitu kan, seperti begitu. Jadi ngeliatin ada siapa sih, ada kehadiran siapa sih, gitu maksudnya. Jadi seolah-olah dia sendiri juga pengen kenal, ya. Mungkin penasarannya. Pengen penasaran. Jadi ya mungkin beda ya kalau makhluk kasat mata, artinya makhluk asal lah ya. Mungkin beda, hawanya juga beda mungkin ya. Mungkin tidak dengan seperti mereka gitu kan, kehadiran ada sosok manusia seperti saya mungkin Mungkin dia kayak sendiri- bisa jatuhin barang gitu ya. Oh enggak juga, enggak. Karena di situ kan gedung kosong nggak ada barang, nggak ada barang. Cuman kehadiran mereka itu tahu-tahu nongol gitu kan. Ya karena namanya kayak gitu kan bisa nembus Tiba-tiba dinding, nongol oh, gitu. Jelas. Kayak nembus dinding aja, kayak kilat tuh berat. Tahu-tahu ada dia kadang-kadang jongkok, tahu-tahu udah seperti duduk tapi hitam Hitam apa, pekat gitu. hitam legam lah, artinya tidak jelas wujudnya seperti apa. Mungkin saya juga tahu Karena nggak ada penerangan sama sekali, jadi nggak ada kurang jelas penerangan. mungkinnya. Ya mungkin saya sendiri juga tahu kuat apa enggak kalau mungkin ngeliatin wujudnya ya. Akhirnya ya kebetulan memang hanya menampakkan hitam legamnya saja, Sosok-sosok bayangan hitam. bayangan hitam, tapi kehadiran mereka kelihatan sekali, kelihatan jelas sekali gitu kan. Pas lagi dia seperti merhatikan ke kita gitu kan. Jadi mungkin ada kayak ngelihat gitu ya, Dia sosok ngeliat, yang- dia dari jarak jauh gitu kan. Cuman ya karena dia di depannya, saya di depannya kan gitu kan, akhirnya ya dengan bahasa batin artinya kita mohon lah tolong jangan ganggu saya, karena kebetulan saya sendiri juga bukan lagi seneng gitu kan. Saya lagi lagi dalam kesusahan, saya singgah di sini karena keterpaksaan. Ya mohon lah jangan ganggu lah, sama-sama aja, masing-masing aja gitu. Begitu Bang. Itu pengalaman yang memang dianggap kita sedikit takut sekali itu, karena keterpaksaan kita memang. Jadi abang berusaha buat berani gitu. Memberanikan diri karena Memberanikan diri, keterpaksaan begitu. Lumayan menyeramkan banget Bang ceritanya. Ya itu Cerita dari abang. salah satunya ya memang mungkin kalau maaf katalah, artinya karena saya terpaksa pun juga itu, kalau saya mungkin tidak ada keberanian lebih pada saat itu, mungkin saya sudah lari Bang. Iya. Karena apa? Itu sudah jelas penampakannya, itu sudah jelas banget. Sudah jelas banget wujudnya, artinya wujud sosok itu datang, kehadiran mereka itu, mungkin saya lari. Karena saya ini mau lari kemana? Iya. Suasana hujan, ya Gelap juga. gelap mungkin ya. juga. Bahaya Saya juga mau kan, kemana iya. lagi kan gitu. Bahaya juga kan kalau gelap lari. Nah, takut itu. kenapa, Jadi gitu. pokoknya serba bingung deh. Jadi saya ini jadi keterpaksaan. Ya udahlah mau kemana lagi gitu. Gitu. Saya jadi akhirnya bertahan di gedung itu. Makanya wujud silih berganti, dari ini keluar baru lagi ini yang kadang-kadang dengan penciuman, dengan bau-bau yang aneh. Minyak wangi gitu. Ya ada juga ya banyak, Iya. banyak minyak, kayak macam-macamnya banyak. Kadang-kadang saya juga ada bau-bau yang memang saya sendiri juga nggak pernah tahu gitu kan, nggak pernah. Itu kalau menurut abang sendiri gitu, sosok di gedung kosong itu, sosok yang paling jahil itu apa Bang? Dia tinggi besar itu. Jadi dia mungkin suka nampakin gitu. Ya satu ke sana, kedua satu tempat bermain. Tempat bermain. Nah sehingga kehadiran kita yaitu ya dianggap seperti mitos orang-orang di sekitar itu agak sedikit jahil. Jadi kalau ada kehadiran orang, artinya makhluk lainnya di situ yang asing, dia kadang-kadang suka mengganggu Bang. Mengganggu, suka ya agak sedikit lah jahil gitu kan. Tapi pada saat itu karena saya itu bukan saya saking berani, enggak, keterpaksaan. Jadi saya ini dia hadir, saya pun juga keluar Bang, gitu kan? Iya. Nah keluar kehadiran mereka ya tolonglah sama-sama aja jangan ganggu saya kan gitu.
ya kalau sisi cerita orang mah udah kayaknya saya juga mungkin hari itu juga keluar dari situ ya, nggak gitu. bakalan berani ya. Cuman ya sebisa mungkin saya pamit lah, artinya yang punya kekuasaan di situ ya minta izin. minta izin, saya ini lagi kondisi yang keterpaksaan sehingga di sini ya mohon artinya jangan saling mengganggu aja gitu. Ya. Oke bang, cukup menarik juga ya bang ceritanya. Itulah. Menarik sekaligus menyeramkan lah kalau menurut saya itu. Saya juga kalau ada di posisi abang itu nggak tahu itu saya bisa kuat apa enggak itu bang. Soalnya itu kan ya menyeramkan banget gitu kan, tinggal di gedung kosong sendirian gitu. Itu cuma keterpaksaan Iya. Bang. Jadi karena saya sendiri juga tidak berpikiran bahwa saya akan ketemu dengan makhluk-makhluk itu sebelumnya ya, karena saya ini keluar dari tempat tinggal terus saya singgah di gedung kosong itu ya karena keterpaksaan. Dan sebelumnya juga saya tidak pernah tahu bahwa di situ ada makhluk-makhluk lainnya. Saya hanya sekedar transit untuk artinya berteduh lah, istilahnya berteduh di gedung itu gitu. Oke kawan-kawan, mungkin segitu saja cerita dari narasumber kita kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sampai saat ini mensupport channel kami Rekso Bumi Channel. Oke, buat kawan-kawan yang punya cerita mistis, DM saja ke Instagram Rekso Bumi Channel, nanti kita taruh linknya di bawah sini ya kawan-kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.